warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Rabu 10 Mei 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, viral di media sosial disebut-sebut ada perusahaan yang mensyaratkan staycation atau menginap di hotel kepada karyawan perempuan agar kontraknya, maksud kami kontrak kerjanya bisa diperpanjang. Lokasi perusahaan tersebut disebut-sebut berada di area Cikarang. Hal ini sebagaimana diungkap oleh pegiat media sosial John Sitorus melalui akun Twitter pribadinya @miduk17. Di dalam cuitannya ia menyebut ada oknum perusahaan di Cikarang yang mensyaratkan karyawati menginap bersama atasan di hotel jika ingin kontraknya diperpanjang. Banyak yang up soal perpanjangan kontrak di perusahaan area Cikarang. Ada oknum atasan perusahaan yang mensyaratkan harus stay session bersama karyawati agar kontrak mendapatkan perpanjangan kontrak. Tweet John di dalam akun media sosialnya. Nah, pemirsa melihat dan mencermati fenomena yang cukup viral akhir-akhir ini, apakah kasus ini merupakan sebuah fenomena gunung es? Apa hukuman yang tepat bagi para pelaku jika memang hal tersebut terjadi? Dan apakah demokrasi ini gagal mewujudkan zona pekerja yang aman dan bebas dari kekerasan serta pelecehan seksual? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Humas Aliansi Buruh Indonesia. Beliau adalah Bung Nanang Setiawan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz, Masya Allah. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya ini, Bung Nanang dan teman-teman buruh semua nih, sehat ya? Ya, insya Allah sehat, cuma terus berjuang ini, dompetnya yang tidak sehat ini. Ya, ya, baik. Langsung saja Bung menyikapi terkait dengan fenomena yang cukup viral ya. Dikatakan ini santer ada oknum manajemen perusahaan di daerah Cikarang yang diduga memberikan syarat untuk perpanjangan kontrak kepada bawahannya atau para pekerja perempuan di mana mereka ini diharuskan untuk dalam tanda petik ya berhubungan seks dengan atasannya agar bisa bertahan di perusahaan tersebut. Nah, Anda melihat hal tersebut ini seperti apa ini? Mohon tanggapannya, Bung Nanang. Ya, sebenarnya ini bukan satu kali, dua kali terjadi ya. Jadi banyak sekali yang terjadi seperti ini, walaupun dengan bentuk-bentuk yang lain, ya persyaratan-persyaratan yang tidak manusiawi. Ya, jadi memang kultur dari kapitalisme itu kan eksploitasi. Semuanya bisa diukur dengan uang, semuanya bisa dijual, termasuk kontrak kerja, kemudian apa namanya, seks juga, wanita, itu semuanya bisa dijual dan mereka berani bayar mahal, ada harganya. Ya, karena itu apa namanya ini menjadi sebuah fakta yang harus jadi perhatian utama bagi pemerintah ya kalau memang betul-betul negara kita ini berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo terapkan itu. Siapa yang tidak manusiawi kasih sanksi. Ya, masalahnya sekarang itu hanya slogan saja, ya kan? Kemanusiaan adil dan beradab, kemudian perlindungan terhadap wanita itu hanya slogan saja. Fakta di lapangan banyak sekali hal-hal seperti tadi itu terjadi walaupun dengan bentuk-bentuk yang lain dan aparat belum belum terlalu menusuk, belum terlalu belusuan. Nah, kalau memang apa namanya temanya itu belusuan, ayo aparat itu belusuan menyelidiki eh, kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dan berusaha untuk mengantisipasi bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi. Ya, ini sekali lagi ini adalah sebuah watak dari kapitalisme di mana pendidikan yang diberikan kepada para buruh ini bukan berlandaskan pada syariat Islam, kehidupannya tidak dibangun berdasarkan syariat Islam, sehingga yang terjadi adalah materialisme. Ya, gitu, Bung Aziz.
Ya, baik. Lantas kemudian Anda dan teman-teman buruh ini melihatnya seperti apa terkait dengan modus-modus keji pelecehan seksual ya, terutama di perusahaan-perusahaan atau di pabrik atau tempat-tempat kerja teman-teman sekalian. Nah, apakah fenomena atau kasus yang diduga di daerah Cikarang ini adalah sebuah fenomena gunung es? Maksud saya banyak terjadi di tempat-tempat yang lain. Tanggapan Anda seperti apa ini? Ya, jadi kalau modus-modus keji itu luar biasa. Ada yang begini, Anda mau utang ke saya, ya dalam jumlah besar misalnya. Ah, maka sampai harus mau saya ajak. Harus mau saya ajak main ya istilahnya kayak gitu. Kemudian juga bisa kita lihat ya banyak sekali yang seperti itu. Walaupun itu sir ya, itu ibaratnya bersembunyi di balik kulit. Ibaratnya kayak gitu itu. Jadi pelecehan seksual itu ibaratnya kayak kayak kutu di dalam kulit. Apa ya? Kayak penyakit penyakit kulit gitu. Ya. Jadi kutu itu tidak kelihatan dari luar, tapi ini gatel gitu ya, gatel. Jadi seksual itu kan seperti itu. Nah, banyak sekali eh, dan yang di Cikarang ini ini hanya satu pucuk saja yang ini ya, yang terpapar, yang diketahui oleh oleh seorang atau beberapa orang kemudian diunggah di akun media sosialnya dan mendapatkan respon. Jadi kayaknya kalau sekarang itu kita punya kasus, kepingin segera mendapatkan penanganan, kayaknya harus viral dulu kayak. Jadi kayaknya keadilan itu bukan bukan ditegakkan lewat prosedur hukum yang apa yang proaktif gitu, tapi menunggu laporan. Nah, ini kan juga sesuatu yang sangat tidak manusiawi sekali ya. Jadi banyak sekali modus-modus itu ya termasuk ketika mereka ingin ingin naik pangkat, ingin menduduki posisi tertentu, ya, ingin bertahan di perusahaan itu, ya, bahkan ingin kesalahan-kesalahannya itu dimaafkan oleh oknum-oknum perusahaan tertentu sehingga kasusnya tidak diperpanjang dan berhenti di situ. Syaratnya harus mau menginap satu malam, harus mau melakukan hubungan seks yang tidak syar'i, ya. Seperti itu, Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Nanang? Apakah masalah pelecehan seksual ya, seperti yang viral ya, di mana ada oknum pimpinan perusahaan memberikan modus ya, bahwa harus bermalam di hotel bersama dengan pimpinan tersebut. Apakah hal ini itu sudah menjadi rahasia umum ini di kalangan teman-teman buruh ini? Iya, itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu kayaknya sudah menjadi rahasia, tapi umum, ya kayak gitu. Banyak orang yang tahu, tapi ibaratnya kutu kulit, ya, ibaratnya penyakit skabies. Mereka gatalnya terasa, jadi dampaknya terasa, ya. Tapi untuk menuntaskannya, untuk apa namanya mengusutnya ini susah sekali gitu, karena korbannya juga diam, kemudian apa namanya si pelaku juga karena korbannya diam dia tidak mendapatkan sanksi apapun. Kalaupun toh ada yang mau melaporkan, maka prosedurnya juga sangat berbelit-belit ya. Ya, salah satu jalan yang paling pintas, yang paling efektif saat ini ya melalui media sosial. Ya, seperti itu, Bung Bung Aziz. Ya, baik. Ini cukup miris ya, menyikapi terkait dengan hal tersebut. Apakah memang di negeri kita ini harus viral dulu ya, kemudian baru diusut. Nah, lantas kemudian Anda melihatnya seperti apa ini di dalam fenomena pelecehan seksual di kalangan para pekerja atau para karyawan? Apakah ini adalah sebuah fenomena yang karena sistemik ya, terutama di dalam iklim sistem demokrasi ya, di mana demokrasi ini gagal ya memberikan zona yang aman bagi para pekerja dari kekerasan dan juga pelecehan seksual. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa sistem demokrasi itu kan dia mengusung empat kebebasan. Salah satunya adalah kebebasan berperilaku. Ya. Nah, kita bisa melihat dari segi pendidikan. Ya.
seorang buruh yang dia berangkat dari pendidikan agama, dari pondok pesantren, kemudian dia masuk ke dunia kerja, dia akan terkaget-kaget, ya, sebagaimana yang saya alami dulu di tempat ngaji saya, semua wanita pakai kerudung, pakai pakai jilbab. Nah, di tempat kerja tidak ada satupun yang pakai kerudung. Ya, tidak ada satupun yang pakai kerudung, pakaiannya juga terbuka, di beberapa bagian diperketat, ya, sehingga ya ketika ada mata yang memandang maka akan memicu syahwat, kemudian akan melontarkan eh, guyonan-guyonan verbal yang berbau seksual. Ya. Dan itu kita bisa bayangkan kan naluri seksual atau horizontal now itu akan bangkit kalau ada rangsangan. Ya. Kalau tidak ada rangsangan tidak akan bangkit. Maka bagi yang beriman, dia akan bisa meredam rangsangan itu dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang miskin iman, dia justru akan terbuai dengan fantasi-fantasi seksual yang berakibat dari seragam yang ketat atau dandanan yang menor atau gaya bicara yang mendayu-dayu, yang menggoda, itu akan terbawa. Karena kalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, di sana ada sistem tersendiri. Ya, sistem yang sangat memungkinkan bagi laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi dan interaksinya tidak syar'i. Kalau sama-sama memahami bagaimana pergaulan dalam Islam, yakni menjaga jangan sampai ketika ngomong itu berbau seksual, menanyakan, tadi malam kamu kamu sama suamimu main ya? Nah, ini kan pertanyaan yang sering dilontarkan di kalangan teman-teman pabrik. Maunya sih bercanda, maunya sih guyon, ya. Tetapi ini kan urusan pribadi yang tidak boleh disampaikan keluar. Ya, urusan kamar ya urusan kamar, jangan sampai orang lain tahu. Nah, faktanya di perusahaan pergaulan antara buruh laki-laki dan buruh buruh perempuan, hal yang seperti itu banyak terjadi. Saling curhat tentang kondisi rumah tangga masing-masing, bahkan saling curhat tentang kondisi atau keadaan di kamar masing-masing. Ini kan akhirnya membawa rangsangan-rangsangan seksual. Nah, demokrasi tidak mengantisipasi itu. Bahkan itu dianggap sebagai sebuah dinamika, dianggap sebagai sebuah keadaan yang bisa dibuat sinetron, bisa dibuat drama, bisa dibuat sebuah novel. Ya, Mas Aziz kalau lihat di beberapa aplikasi novel akan menemukan kisah-kisah seksual yang berkedok romantisme suami istri, itu mengandung eh, muatan-muatan seksual itu. Nah, bayangkan kalau aplikasi model seperti ini, kisah-kisah model ini diakses oleh para pekerja. Ditambah fakta bahwa banyak perusahaan yang menggaji pekerjanya di bawah UMK dengan jam kerja yang panjang. Bisa dibayangkan kerja jam 7, pulang jam 7, gajinya di bawah UMK. Mau keluar dari perusahaan, bagaimana nasib anak di rumah? Sementara mencari pekerjaan yang layak juga sulit. Maka satu-satunya, bukan satu-satunya ya, salah satu cara untuk mempertahankan supaya tetap nyaman bekerja di perusahaan menurut mereka adalah dengan memiliki kekasih di dalam perusahaan. Ya, jadi di rumah punya istri, di pabrik punya selingkuhan. Nah, itu sering terjadi. Ya, saya dulu pernah sampai melihat ada tulisan di salah satu dinding di perusahaan gitu ya, budayakan selingkuh. Ini kan luar biasa ini kezoliman. Ya. Jadi ini bukti nyata jauhnya para buruh ini dari pemahaman keislaman. Ya, harusnya ketika mereka kerja, pulang ngaji, belajar Islam, berdakwah, insya Allah akan selamat dari rangsangan-rangsangan syahwat yang tidak perlu ini, kan gitu. Nah, sekali lagi kita bicara sistem. Memang sistemnya ya seperti inilah. Karena demokrasi itu mengusung kebebasan berperilaku. Ya, kalau suka sama suka, sebagaimana yang ada di RKUHP, ya,
itu tidak ada sanksi, ya. Perzinahan yang dilakukan oleh yang perzinahan yang dilakukan dengan dasar suka sama suka tidak akan mendapatkan sanksi. Ya, luar biasa. Padahal dalam Islam ini kan jelas sanksinya. Kalau dia muhson sudah menikah maka dirajam. Kalau dia ghairu muhson atau tidak menikah atau masih bujangan, ya masih single, maka sanksinya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Tapi dalam sistem demokrasi justru diperbolehkan. Lalu suka sama suka kok. Nah, sekali lagi, di mana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kalau sudah seperti ini? Apakah negara ini akan dibiarkan rusak dengan dengan adanya budaya-budaya staycation bareng bos, nginep semalam bareng bos ya. Kalau staycationnya sih enggak masalah Mas Aziz ya, asalkan dengan istri sendiri. Lah ini staycation dengan yang bukan mahram. Laki-laki perempuan bukan mahram keluar nginep di hotel. Ya. Ini kan Masya Allah ini kan kondisi yang kata Rasulullah Muhammad SAW yang ketiga adalah setan. Merangsang bisa memicu sebuah perzinahan. Ya. Kalau sudah lahir anak, kalau sudah hamil duluan, dibunuh anaknya. Ya. Istilahnya LKMD, lamaran kari meteng dhisik. Ya, kalau mau laki-lakinya mau tanggung jawab, maka akan dinikahi. Kalau nggak mau tanggung jawab, aborsi. Anak belum lahir, dihabisi. Jadi kalau kita ingin merubah, menghentikan kebiadaban ini, maka tiada lain adalah dengan mendidik para buruh ini dengan fikroh-fikroh Islam. Ajaklah para buruh di perusahaan-perusahaan bikin pengajian, kemudian pisahkan antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan. Yang perempuan suruh nutup aurat, jangan ditempatkan di mesin-mesin yang bisa berisiko tinggi akan menyebabkan kecelakaan kerja. Insya Allah akan selamat. Toh kita kerja itu kan ibadah. Jangan sampai niat ibadah ini rusak gara-gara hawa nafsu seksual ini. Ya, maunya kerja malah pulang hamil duluan. Ya, kan lucu kalau sudah seperti itu. Sekali lagi mohon para pemimpin kita, para penguasa negeri ini, kasihanilah para buruh, gitu ya. Berikan sistem eh, yang baik buat mereka. Tinggalkan sistem demokrasi, terapkan sistem Islam. Mungkin itu Bung Aziz. Ya, baik. Jadi memang harus diterapkan ya. Jazakumullah khairan kasiran. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang ini. Semoga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi